Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka di ruang Zoom ini gitu ya, dalam rangka pelaksanaan sosialisasi PPDB ya tahun 2021 yang kesempatan sekarang ini diselenggarakan melalui kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13 yang melayani wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir bersama kami, dan Alhamdulillah saya melihat ada sejumlah Bapak Ibu Kepala SMP, MTS-nya juga ada nampaknya nih, dari SMP dan MTS dari wilayah 13, kemudian Bapak dan Ibu para pengawas ada ya, nampaknya ada juga ya, pengawas SD Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, kemudian juga Bapak dan Ibu yang berasal dari Dinas Kabupaten dan Kota ya, di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran, terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu para kepala sekolah SMA dan SMK termasuk juga SLBI. Saya melihat alhamdulillah telah bisa hadir. Kemudian ya negeri dan swasta ya, SMA SMK negeri dan swasta. Negerinya ada, swastanya juga ada, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang kedua kali Bapak dan Ibu yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi pagi mulai pukul 9 sampai jam 12 tadi ya, kami mengadakan kegiatan yang sama dengan peserta sosialisasi dari MTS yang mendominasi, namun juga ada tadi saya nampak melihat peserta yang datang dari SMP juga sama-sama bergabung. Inti tujuannya adalah tiada lain untuk ya kita menyimak informasi terkini ya terkait dengan ketentuan atau rencana kegiatan PPDB yang akan segera kita lalui bersama. Sengaja kami mengundang dan mudah-mudahan saja Bapak dan Ibu yang kami undang, yaitu semua SMP negeri dan swasta di wilayah 13 ini bisa hadir ya, dan nampaknya ini belum mencapai target sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi walaupun bagaimana alhamdulillah ini 206 partisipan sudah masuk di dalam room sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber ya, dan alhamdulillah nampaknya narasumber kita Bapak Dede Johari telah hadir di antara kita. Terima kasih Pak Dede, ini beliau juga yang kedua kalinya ya, yang kedua kalinya bisa hadir memenuhi undangan kami. Kemudian juga ada narasumber lain yaitu Pak Dian ya, Pak Dian. Yang alhamdulillah Pak Dian juga sudah hadir. Nah, jadi nanti kita akan menyimak dua arahan ya. Pertama tentang paparan umum terkait dengan PPDB yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Dede Johari. Kemudian paparan berikutnya adalah terkait dengan aplikasi PPDB 2021 yang secara teknisnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Dian, dan alhamdulillah beliau pun sudah hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya lihat Pak KCD, punten Bapak mau monitor Pak? Nampaknya ini terkendala ya Pak KCD, tadi sudah hadir dan sekarang tidak ada lagi di room ya. Mudah-mudahan
pada saatnya nanti beliau bisa hadir menyapa Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah mungkin nanti waktu secukupnya kami sediakan untuk Bapak dan Ibu guna dipergunakan dalam rangka pembahasan terkait rencana PPDB yang akan segera kita laksanakan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan kalimat basmalah sebagai kata-kata pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar mulai dari saat ini sampai seterusnya, sampai akhir nanti kegiatan, dan mudah-mudahan pada pukul 3 atau pukul 4 paling lambat ini kegiatan ini sudah bisa berakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu, Pak Dede, mungkin Pak Dede, barangkali Bapak sudah siap, Pak? Iya, Pak. Nah, mangga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, para peserta sosialisasi yang saya hormati, selanjutnya mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Johari, narasumber kita dari provinsi. Untuk itu kepada Bapak Johari kami persilakan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasih. Di sini Pak Kasih pengawasan dan Pak Kasih pelayanan ya, Pak Oma. Iya, Pak Oma. KCD-nya mungkin ada acara. Baik Bapak dan Ibu, operator dari SMP dan beberapa ada dari SMK juga dari SMA yang saya hormati, juga mungkin ada beberapa kepala sekolah. Pada siang ini kita akan coba bareng-bareng membedah kemudian mendiskusikan mengenai Juknis PPDB, yaitu Pergub 29 tahun 2021 begitu. Ini dari Juknis ini tidak akan seluruhnya saya sampaikan karena beberapa itu sama saja dengan yang tahun 2020 gitu ya Bapak dan Ibu, hanya beberapa saja yang perbedaannya, dan mungkin dari perbedaan ini kita yang akan nanti diskusikan lebih banyak diskusinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dasar hukumnya tentu saja yang terbaru yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dan SE ya, Surat Edaran nomor 1 dan 4 2020 serta ya SE Mendikbud nomor 1 dan 3 nomor 2021 serta Pergub nomor 29 tahun 2021 tentang Juknis PPDB. Kalau kemarin di tahun 2020 itu prinsip pelaksanaan dari PPDB ini ada 5. Nah, saat ini itu hanya 3 saja, objektif, artinya sesuai dengan Pergub, kemudian akuntabel dan transparan. Dalam persyaratan PPDB ini sama dengan yang tahun kemarin kecuali yang merah-merah. Nah, yang merah-merah ini di kartu keluarga. Di kartu keluarga minimal 1 tahun, tapi yang 1 tahun ini adalah penulisan entry gitu ya, bukan pada titi mangsa. Itu akan dijelaskan di bawah. Kemudian KTP orang tua siswa atau orang tua calon peserta didik. Kemudian buku raport ya. Buku raportnya semester 1 sampai dengan semester 5 dan keterangan ranking. Nanti dijelaskan mata pelajaran apa saja. Kemudian tanggung jawab mutlak dari orang tua. Kemudian ini bagi afirmasi korban bencana alam dan sosial, karena afirmasi ini ada 2 ya. Jadi jalurnya itu ada 4 sih ya, afirmasi, mutasi, kemudian prestasi gitu. Nah, untuk yang afirmasi ini ada 2 ya, kemudian bencana alam dan sosial, kemudian tertentu gitu ya, untuk COVID.
Jadi orang tua siswa yang terlibat langsung dalam penanganan COVID ini memiliki ya porsi khusus. Selanjutnya surat tugas mutasi orang tua gitu. Nah ini maksimal 3 tahun terakhir. Atau anak guru. Anak guru ini diprioritaskan. Tapi anak guru yang berada di SMA, SMK, SLB tujuan. Ya, GTK. Itu lebih prioritas dibandingkan guru yang lain. Dan jalur prestasi ini ada maksimum 3 tahun, minimal paling cepat itu 6 bulan. Nah ini beberapa perbedaan dengan tahun yang lalu. Nah untuk yang identitas kependudukan, itu tadi ya 1 tahun terakhir itu ketika entry data. Jadi bukan pada waktu membuat kartu keluarganya. Nah, itu bisa dicek di Sidatuk Info gitu ya, dicek di sini. Nah, meskipun di sini menghubungi Disduk Capil setempat, namun tentu sangat tidak diharapkan karena itu ada komplain ke cabang dinas di provinsi ini, ke semua cabang dinas gitu ya. Berbondong-bondong orang tua siswa ke Disduk Capil gitu, kemudian Disduk Capilnya ya kewalahan karena itu bukan kantor yang biasa mengurusi yang besar begitu, karena biasanya sebagian ditangani di kecamatan begitu. Nah ini tentu tidak diharapkan, maka ya dengan mengubah sendiri di sidatuk.info gitu. Nah kemudian untuk jalur PPDB SMA dan bagaimana kuotanya, di sini jalurnya tadi sudah saya katakan ada 4 sih, ya zonasi ini 50%. Bedanya kalau yang kemarin, tahun kemarin itu maksimal. 50%-nya itu maksimal. Afirmasi kemarin 20% maksimal. Nah, kalau saat ini itu tidak maksimal tapi menjadi target. Artinya dari zonasi ini bisa dipindah-pindah. Nanti ada bagannya. Begitu juga untuk perpindahan atau mutasi orang tua atau wali. Nah, kalau wali yang menjadikannya tentu harus ada surat kuasa begitu ya. Kemudian juga anak guru itu 5%. Dan prestasi ya, ada prestasi dari akademik, kemudian non akademik dan dari nilai raport. Gitu. Nah, jadi satuan pendidikan tujuan ini itu menetapkan kuota, kemudian menyusun pos, melaporkan kuota ke cabang dinas. Nanti cabang dinas memverifikasi. Nah, ini terlalu tinggi, jumlah rombelnya kurang, fasilitasnya kurang, ya tentu tidak akan diizinkan. Dan yang terakhirnya mengupload pos di website PPDB. Ini untuk SMA, SMK, SLB sebagai sekolah tujuan. Nah, afirmasi PPDB tahun 2021 ini tadi sudah dibahas sekilas, ada yang ekonomi tidak mampu dan disabilitas. Ini porsinya 15%. Dan kondisi tertentu, di sini ya bencana alam, bencana sosial, juga penanganan COVID, ya ini 5%. Gitu ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, jalur PPDB untuk SMK itu tidak ada zonasi. Yang ada di sini adalah prioritas terdekat dan porsinya 10%. Untuk afirmasi 20% ya sama ya, dari ekonomi tidak mampu, disabilitas, dan kondisi tertentu yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mutasi orang tua wali 5%, dan yang paling besar untuk yang masuk ke SMK adalah dari prestasi. Baik prestasi raport untuk persiapan kelas industri, ya, dan yang biasa umum 25%. Sementara untuk kejuaraan-kejuaraan 5%. Nah, ini perbandingannya. Jadi untuk yang di SMK itu tadi yang paling besarnya ada di prestasi ya, 65% di sini. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua supaya tidak terlambat. Lalu nanti calon peserta didik yang dirugikan.
Yang pertama, hari kemarin itu sudah ada pembagian akun ke sekolah. Kalaupun belum, mungkin saat ini akan dibagikan oleh tim dari provinsi, kemudian ke cabang dinas, dari cabang dinas kepada operator di beberapa wilayah, mungkin untuk disampaikan kepada operator di tiap sekolah masing-masing. Hari ini, tanggal 18, itu dibagikan akun kepada siswa. Ya, akun diberikan kepada siswa. Kemudian tanggal 17 Mei sampai tanggal 30 Mei, di sini upload nilai raport. Nah, dalam upload nilai raport ini, apakah di sini anak yang akan melanjutkan saja atau semuanya gitu. Jadi begini, kalau itu sebagian anak yang melanjutkan saja, boleh jadi ada yang berubah, yang asalnya mau ke MA misalkan, ya, atau ke MAK, kemudian pindah ke SMA atau SMK. Ini tentu akan menjadi merepotkan, ya, karena tertinggal. Maka oleh karena itu sangat baik sekali jika upload nilai raport itu semua, gitu. Dan itu di laman atau website sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, di sini. Tanggal 15 sampai tanggal 18, input kuota daya tampung sekolah. Ini di sekolah SMA, SMK, SLB. Ya, itu di sekolah ppdb.disdikjabar.pro.go.id. Nah, di sini. Nah, ini untuk sekolah dipastikan tanggal 15 sampai hari ini itu sudah input kuota. Dan tadi kata helpdesk hari ini, ya mudah-mudahan sore ini, sekarang itu sudah buka ya di sekolah.ppdb Distrik Jabar Prov ini. Kemudian tanggal 18 sampai tanggal 21 verifikasi kuota sekolah, dan ini dilakukan oleh admin di cabang dinas. Nah, untuk upload dokumen-dokumen khususnya itu pada tanggal 21 Mei sampai tanggal 4 Juni. Nah, kemudian tata cara penerimaannya sama dengan yang tahun yang lalu, yaitu pertama daring, kemudian yang keduanya ya luring. Jadi dibawa langsung berkas-berkasnya ke sekolah tujuan. Lalu di sekolah tujuan dibantu untuk di entry datanya. Nah, dalam pendaftaran PPDB SMA SMK ini ada 2 tahap sama dengan tahun kemarin. Ya, tahap pertama tanggal 7 Juni sampai 11 Juni. Tahap keduanya tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli. Gitu. Nah, seperti tahun kemarin juga bahwa kalau gagal di tahap pertama, bisa masuk lagi, daftar lagi di tahap kedua. Dan boleh pindah jenis sekolahnya, begitu. Misalkan dari SMA ke SMK, gitu. Dan seterusnya. Nah, jadwal PPDB-nya, yang pertama di pendaftaran tanggal 7 sampai 11 Juni, kemudian memverifikasi data siswa. Nah, perlu disampaikan kepada orang tua siswa pada tahapan verifikasi data siswa ini adalah saatnya kalau ada aduan. Jadi aduan tidak bisa di tanggal-tanggal yang lain, di tempat yang lain, yaitu pada saat di verifikasi data. Gitu. Apalagi kalau aduan adanya setelah pengumuman. Ini tentu tidak akan diterima baik oleh sekolah, oleh cabang dinas, maupun dinas provinsi. Jadi saatnya tertentu aduan itu. Nah, jika tidak lolos, masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua, 25 Juni, ya sekali lagi 25 Juni sampai 1 Juli. Gitu. Nah, di sini verifikasi datanya, sama di tiap tahapan ada verifikasi data. Ya, di sini tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6 Juli. Gitu ya. Di sini juga tempat kalau ada permasalahan untuk diadukan. Gitu. Kalau siswanya lolos, kemudian dia daftar ulang, ya tentu menjadi siswa baru. Tapi kalau tidak daftar ulang, ya mengundurkan diri kalau tidak ada keterangan. Kalau untuk SLB seperti ini, ya tanggal 7 sampai 11 Juni, 11 dan seterusnya. Oke, kemudian bagaimana pilihannya? Nah, bagus semakin hari
swasta juga mengikuti PPDB melalui sistem dari Jabarprop. Mengapa? Karena swasta juga memperoleh dana, ya. Kalau SMK itu 700 per siswa per tahun dari BPMU, ya. Biaya pendidikan universal menengah. Nah, jadi sangat bagus sekali mengikuti, segera daftar ke cabang dinasnya untuk mengikuti sistem seleksi dari PPDB. Selain dari untuk branding sekolahnya, juga untuk lebih sistematik begitu. Di dalam jalurnya itu tadi yang 4C, untuk SMA itu bisa 2 SMA negeri dan 1 swasta. Ini sama semuanya. Kemudian untuk SMK, 1 SMK negeri, 1 SMK swasta. Atau 1 SMK dengan 2 kompetensi keahlian. Gitu ya. 2 kompetensi keahlian. Nah, di sini ada tulisan program, itu ya program keahliannya. Jadi di SMK itu ada 9 bidang, kemudian program keahlian dan 146 kompetensi keahlian. Kemudian dalam seleksi PPDB yang tadi saya sampaikan, untuk afirmasi ini 20%. Nah, kalau berlebih dari yang afirmasi ini, untuk ekonomi tidak mampu, disabilitas, kondisi tertentu gitu ya, itu bisa dipindahkan. Kemana dipindahkannya? Yang pertama ke perpindahan mutasi orang tua. Yang kedua, ke prestasi nilai rapot, dan yang ketiga ke zonasi. Tapi ke prestasi perlombaan tidak bisa, begitu ya, dari afirmasi. Kemudian untuk perpindahan orang tua ini ada di sini saja. Perpindahan orang tua tidak bisa masuk ke jalur yang lain, gitu. Nah, kalau prestasi nilai rapot dan prestasi perlombaan bisa pindah-pindah. Misalkan di sini sudah penuh ya. Yang jelas bahwa dua-duanya ini 25% dari sisa kuota, begitu. Jadi bisa pindah-pindah antara prestasi nilai raport dan prestasi perlombaan. Ini untuk SMA. Nah, nanti untuk meranking, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada 7 mapel, ya. Ada 7 mapel dari kelompok A. Dan ada di sini ada berapa ya? Ada untuk MTS itu bahasa Arabnya tidak dipakai. Gitu. Jadi bahasa Arabnya tidak ikut di ranking. Yang di ranking sama saja dengan kelompok A begitu ya, yaitu kelompok nasional. Dan ini diakumulasikan. Sekali lagi hanya mata pelajaran kelompok A. Ya. Yang sama antara SMP dan MTS. Jadi gejlognya ya, gejlogna teh dina bahasa Arab. Jantan anu bahasa Arab mah henteu di ranking tidak nilainya. Nah, kemudian bagaimana kalibrasi? Kalibrasi ranking ini menggunakan persamaan ya, skor akhir untuk pemeringkatan ini sama juga dengan jumlah nilai 7 mata pelajaran yang di kelompok A tadi dibagi dengan jumlah nilai pada rapot yang tertinggi ranking 1 di kelas calon peserta didik pendaftar dikalikan dengan fungsi ini. Ya, yaitu skor yang diperoleh dari ranking terkalibrasi. Nah, FRK-nya di sini ini dari fungsi ranking calon peserta didik pendaftar, ya. Tapi ini nggak usah terlalu banyak dipikirkan karena sudah diformulasikan di dalam aplikasi begitu. Sehingga nggak usah mikirin rumus, ini asal tahu saja dari mana sih bagaimana merankingnya. Bahkan tim IT dari Dinas Provinsi juga sudah mempersiapkan aplikasi pembantu ya dalam Excel. Nanti akan disampaikan oleh Pak Dian. Nah, ini penetapan variabel dan seterusnya itu nanti udah ada di aplikasi, tinggal mengentry saja. Kemudian jalur PPDB untuk ekonomi tidak mampu sama dengan tahun yang lalu. Gitu ya. Ini juga jalur afirmasi yang disabilitas sama, jalur afirmasi kondisi tertentu. Nah, ini yang COVID ya, yang kondisi tertentu ini. Kemudian ada 2 itu kondisi tertentu itu. Kemudian di sini untuk
PPDB SMA mutasi orang tua sama ya, tidak jauh beda. Bapak dan Ibu sekalian bisa buka di gg.gg/ppdb Jabar 13. Silahkan dibuka di situ untuk membuka file-file ini. Sekali lagi di gg.gg/ppdb Jabar 13. 13 ya, Jabar 13 gitu. Bukan pakai huruf. Nah, ini alur PPDB juga sama ya, tidak ada hal sesuatu yang sangat urgent untuk disampaikan di situ. Nah, seleksi untuk SMK gitu ya, memang beda SMK itu. Meskipun filosofi untuk PPDB saat ini semua sekolah sama, namun itu sebetulnya filosofi untuk filosofi untuk zonasi, bukan untuk beda SMA dan SMK. Kalau SMA dan SMK ya beda. SMA itu dipastikan siswanya untuk melanjutkan. Jadi untuk melanjutkan kuliah. Nah, sementara SMK ya untuk kerja, usaha gitu ya. Ini di situ. Bagaimana kalau kuliah di SMK? Bisa juga karena dia BMW istilahnya. Namun prioritasnya adalah untuk kerja atau wirausaha begitu. Nah, bagaimana PPDB di SMK ya? Jadi tidak ada zonasi untuk SMK. Ya misalkan salah satu kompetensi keahlian adanya di tempat itu ya nggak bisa kita dijonasikan gitu. Atau jauh gitu ya, tempatnya jauh. Kalau dijonasikan kan dia nggak dapat kompetensi keahlian itu. Nah, maka di sini prioritas terdekat gitu ya, itu 10% saja. Yang lainnya mirip-mirip ya, untuk misalkan afirmasi ini bisa menembus ke prioritas terdekat, bisa ke mutasi, bisa juga ke sudah ya. Nah, kalau tadi ada yang ke prestasi ya, nilai rapot umum. Kemudian dari prestasi dan kejuaraan ini sama, bisa bolak-balik, dan dari prestasi kejuaraan bisa ke prestasi rapot umum. Jadi dipindahkan gitu ya kalau sudah terpenuhi gitu. Nah, selanjutnya sekali lagi saya sampaikan bahwa dari bidang keahliannya itu ada 9, teknologi rekayasa, TIK, Bismen, kemudian kesehatan, kemudian pariwisata, dan seterusnya. Nah, ini keahliannya, ya. Program keahlian biasanya jarang diceritakan, yang paling banyak diceritakan di kompetensi keahlian. Di SMK ini memang ada yang 4 tahun sekarang itu dan yang 3 tahun. Di beberapa seperti misalnya di SMA Raja Desa Ciamis ya, kebetulan saya pernah menangani SMK 4 tahun di situ. Jadi beberapa kompetensinya memang sudah 4 tahun. Kemudian juga di mana ya? Nah, ini untuk yang 4 tahun perlu untuk disampaikan kepada orang tua calon peserta didik. Jadi yang 1 tahun terakhir itu tidak sekolah. Siswa pada saat itu melakukan magang, di mana magangnya antara 6 sampai 12 bulan. Tapi yang direkomendasikan biasanya itu 10 bulan di IDUKA gitu ya, di IDUDI. Nah, ketika di IDUKA ini si siswa kan biasanya orang tua mengeluhnya itu bukan mengeluh ya, resisten. Itu karena ini biayanya menjadi bengkak jadi 4 tahun gitu. Padahal pada waktu itu dipastikan ketika siswa magang ya dia memperoleh uang saku, memperoleh transport begitu. Nah, itu di SMK 4 tahun gitu ya. Nah, jadi untuk ini juga sebaiknya memang perlu dari kepala ya tim disampaikan kepada orang tua agar siswa masuk ke SMK ini sesuai dengan passion-nya, hasrat, minat, dan bakat. Nah, jangan ikut-ikutan yang lain. Atau punten, ya, di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat ini, itu tiap SMK biasanya memberikan fee kepada, ya misalkan wali kelasnya, atau BK, dan lain sebagainya. Sehingga siswa itu diarahkan,
tidak sesuai dengan passion. Nah, ini tentu saja sudah keluar dari kaidah-kaidah apa ya? Ya, kaidah-kaidah nanti untuk lulusan siswa gitu. Jadi sangat baik sekali, sangat diarahkan kepada minat, bakat, dan kemampuan siswa serta passionnya dari siswa. Nah, kemudian di teknologi rekayasa dan informasi seperti RPL, rekayasa perangkat lunak, TKJ, multimedia, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk afirmasi dan ketem juga sama, ini di tahun-tahun yang lalu juga sama, tidak ada perubahan yang sangat signifikan begitu. Kemudian prioritas terdekat. Nah, ini yang jelas ada 2 model gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sekilas. Ada daring, ya. Kemudian ada luring. Kalau yang daring, siswa memperoleh, kan tadi dari provinsi dikasihkan ke cabang dinas, dari cabang dinas kemudian masuk ke para operator wilayah, ya. Kemudian dari wilayah ke sekolah, dari sekolah si akun ini, perjalanan akun, kemudian masuk ke siswa atau calon peserta didik. Nah, di situ kemudian login, mengisi data. Kemudian masuk jalur prioritas pemilihan, nanti ini akan dijelaskan Pak Dian sama Pak Dian. Kemudian cek ulang data sampai pada dipastikan mencetak bukti pendaftaran. Itu udah clear, selesai. Nanti kemudian dilakukan verifikasi oleh sekolah tujuan, ya, yang telah diinput pendaftar melalui aplikasi tentu saja, dan dapat melakukan tes minat, bakat, dan kesehatan. Nah, di sini nih, ya, di tes minat, bakat, kesehatan, seperti untuk kelas-kelas tertentu seperti kelas industri, untuk di SMK, itu nilai matematikanya, misalkan untuk teknologi rekayasa, kemudian TIK, dan seterusnya itu butuh yang 8. Tapi bahwa harus dipastikan, SMK yang kelas industri itu, pertama, dia kurikulumnya memang berbasis industri. Misalnya TKRO dengan Daihatsu, dengan Toyota, atau dengan Mitsubishi gitu ya. Kemudian yang ngajarnya pun itu minimal 50 jam dari industri. Kemudian penilaiannya bareng dengan industri. Termasuk seleksi di sini pun dilakukan dengan industri begitu. Nah, selesai, kemudian dilakukan seleksi dan kemarin guna menanggap nah, pada jalur PPDB mutasi orang tua ya harus ada akun. Jadi kata kuncinya setiap siswa dipastikan dapat akun gitu. Kemudian ya pada waktu mengentry ada yang dibantu oleh operator sekolah asal atau operator sekolah yang dituju. Sangat baik sekali dipastikan bahwa ketika mengentry-nya itu pas selesai mengentry, recheck dan dipastikan tidak ada kesalahan. Karena kalau ada kesalahan, mending kalau kesalahannya tinggi ya menjadi naik, kalau kesalahannya rendah itu yang akan menjadi aduan. Dan kapan aduan dilakukan? Sekali lagi pada waktu verifikasi. Di luar pada waktu verifikasi itu tidak diterima. Untuk jalur prestasi nanti akan kita lebih jelaskan ya. Nah ini, jadi ada beberapa persyaratan untuk persiapan ini kelas industri ya. Untuk teknologi sampai kepada kemaritiman ini butuh nilai IPA dan matematikanya 80 ya. Tapi yang kelas industri, kalau kelasnya belum non industri itu ya biasa saja gitu ya. Kemudian ini, nah kalau ini buta warna. Jadi tentu saja dipersyaratkan siswanya membawa surat keterangan tentu dari dokter pemerintah, itu membawa surat keterangan buta warna, tidak buta warna. Kemudian untuk yang agribisnis sampai kepada perhotelan di sini ya, ini tinggi badannya ya ditentukan oleh sekolah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang memiliki kelas industri melaksanakan tesnya tersendiri. Ya boleh jadi akan lebih ketat begitu. Namun demikian bahwa
selama proses seleksi tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan menarik dana untuk yang swasta yang sudah menggunakan BOS dari pemerintah. Kalau swastanya tidak menggunakan dana BOS dari pemerintah, yaitu diperkenankan, silahkan. Gitu. Nah, kemudian kalau negeri itu menggunakan ya dana BOPD ya dari pemerintah untuk proses PPDB ini. Kemudian pemeringkatan. Yang pemeringkatan itu tadi 5 semester ya, 5 semester. Ini dirata-ratakan dari 7 mata pelajaran dirata-ratakan, kemudian kelima-limanya dirata-ratakan juga. Maka diperolehlah ini. Kemudian ini yang diperingkatkan. Ya, rapot umum tetap sama. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Nah, mata untuk sanawiyah tentu bahasa Arabnya tidak dihitung. Nah, untuk biasanya ada akidah, akhlak, kemudian apa lagi? Nah, itu mata pelajaran PAI sudah dirata-ratakan tersendiri. Jadi masuknya di PAI di sini. Itu kemudian untuk online mandiri. Ya, online atau mandiri di sini untuk SLB ya sama ya, nggak ada bedanya gitu. Terus yang luar jaringan sama ya. Nah, ini untuk yang luar, misalkan di Banjar itu ada yang dari Jawa Tengah, dari Cilacap atau dari mana, yang bersangkutan harus ke cabang dinas, ya, ke cabang dinas untuk memperoleh akun. Gitu. Kemudian yang kedua ya login, yang ketiganya mempersiapkan persyaratan lalu di-scan. Nah, scan-nya juga disarankan untuk yang baik agar bisa membedakan mana yang palsu atau tidak, lalu masuk ke aplikasi dan mengupload persyaratan umum serta khusus. Nah, nanti ini akan disimulasikan oleh Pak Dian ya, secara teknis, kemudian cek ulang data pendaftaran yang diinput sampai kepada submit dan cek bukti pendaftaran. Nah, bagaimana untuk yang dari luar negeri? Yang dari luar negeri tentu harus ada rekomendasi dari Kemdikbud. Nah, setelah ada rekomendasi dari Kemdikbud, tidak ke dinas provinsi, tapi langsung ke cabang dinas, ya, untuk memverifikasi data, ya, dari Kemdikbud, kemudian koordinasi langsung ke satuan pendidikan. Jadi sekali lagi untuk yang dari luar negeri, kalau ada, ya, misalkan di Pangandaran, ya, ini tentu tidak ke dinas provinsi, tapi langsung ke cabang dinas. Nah, untuk daftar ulang dipastikan, itu nanti akan dipastikan oleh sekolah-sekolah bahwa setiap dokumennya legal dan benar, begitu. Kemudian bukti tanda diterimanya, ya, sudah di-print tentu saja, dan jika tidak ada alasan atau tanpa pemberitahuan, ya tentu dianggap mengundurkan diri, gitu ya, yang tidak mendaftar ulang nih. Nah, untuk pengaduan tadi sudah sampaikan ya, dari tiap ini tidak bertingkat, gitu ya. Yang jelas bahwa di tiap segmen ini baik sekolah maupun cabang dinas dan disdik provinsi memiliki domain tertentu terhadap permasalahan. Misalnya untuk di cabang satuan pendidikan di sekolah, masalah kelengkapan administrasi, ya, kesalahan input data, penetapan titik koordinat yang salah, ya itu kan berpengaruh terhadap jarak, kesulitan akses atau daftar ulang. Nah, ini diselesaikannya di sekolah, tidak bisa ini dibawa ke cabang dinas. Nah, yang di cabang dinas adalah masalah pendaftar dari luar provinsi. Kemudian zonasi, gangguan IT, tingkat Satdisdik, ya. Kemudian pelanggaran yang ada di Satdisdik. Ini baru bisa diselesaikan di cabang dinas. Nah, sementara yang di disdik provinsi, ini masalah terkait OPD lain. Ya. OPD itu organisasi perangkat daerah. Nah, pelanggaran tingkat cabang dinas pendidikan, wilayah, kemudian kuota antar provinsi. Nah, ini diselesaikannya di sini. Jadi tidak bisa karena di sini nih ada pamannya atau apanya langsung saja ke sini biar di sini, tidak bisa. Jadi ini diselesaikannya di
masing-masing. Kemudian bahwa yang menyelesaikannya itu harus yang bersangkutan atau orang tuanya atau walinya yang memiliki surat kuasa begitu. Tanpa surat kuasa tentu saja tidak akan dilayani, apalagi kalau bergerombol datangnya. Nah, mekanismenya Bapak dan Ibu tentu saja dari operator ngisi formulir, masuk ke helpdesk di cabang dinas, kemudian nanti dianalisis, ditelaah, kemudian masuk respon ke sekolah lagi. Pelanggarannya pun sekarang tertentu. Yang pertama, pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik. Ya, kemudian dokumen data identitas atau mungkin dokumen bukti prestasi gitu. Nah, ini yang bisa yang jadi bahan pengaduan. Kemudian menetapkan persyaratan yang berbeda dengan Pergub 29 tahun 2021. Nah, ini pun sama begitu ya. Misalkan itu tadi pendaftaran sudah disiapkan seragam sekolah, kemudian di situ tablet, kemudian dan lain sebagainya. Ya, ini tentu tidak sesuai dengan peraturan gubernur, maka tentu tidak bisa diadukan gitu. Nah, bagaimana sanksinya? Tentu saja dibatalkan hasil penetapan PPDB. Dan tentu saja pasti ada seleksi ulang. Sanksi sesuai peraturan perundangan, dan ini akan diterapkan ke pejabat dinas, kepala sekolah, guru yang tentu saja terlibat gitu. Kemudian daya tampung ini untuk 3 tingkatan ya, dari 3 sampai 36, kalau SMK sampai 72. Ya, tapi itu bukan 1 tingkatan, 3 tingkatan. Dan itu dari berbagai kompetensi keahlian. Nah, sekarang ini bedanya prestasi kejuaraan. Untuk juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 yang berjenjang ini ya, juara nasionalnya itu langsung diterima. Ya, itu dapat langsung diterima. Gitu. Mengapa ada kata dapat? Jadi kata dapat ini ya kalau jatahnya misalkan cuma 5 orang atau 10 orang, kemudian yang daftarnya lebih kan tidak langsung diterima semua. Kemudian kejuaraan internasional 1, 2, dan 3 dan juara berjenjang diberikan acuan penskoran. Selain yang itu, ya, jadi yang dikunci adalah internasional 1, 2, 3 dan nasional 1 itu pasti punya tiket gratis. Namun untuk yang selain itu ada acuan penskoran. Nah, kriterianya yang pertama diutamakan dari Kemdikbud, kejuaraan dari Kemdikbud. Kemudian salah satu jenis prestasi dari cabang bidang kejuaraan yang diperoleh prestasi yang berjenjang. Untuk jadi juara provinsi misalkan dari tingkat kabupaten kota kemudian ke provinsi. Karena kalau kecamatan tidak dihitung, yang dihitung dari kabupaten kota. Kemudian diperoleh selama menjadi siswa SMPMTS. Jadi 3 tahun dan paling cepat tentu 6 bulan gitu ya. Kemudian diselenggarakannya instansi di tingkat kabupaten kota ya, seperti Disdik, kabupaten kota gitu dan seterusnya. Atau melibatkan lembaga instansi resmi yang relevan. Kalau olahraga dari KONI misalkan dan seterusnya. Nah, untuk internasional ini juga sama melibatkan organisasi yang resmi. Nah, ada yang menarik nih. Ini beberapa contoh lah ya. Seperti OSN, O2SN, dan seterusnya. Silahkan di link tadi dibaca. Nah, ini untuk prestasi di bidang agama, ada Hafiz Quran, Tilawatil Quran, dakwah, ya, apa itu dai cilik, kemudian nasyid, kemudian qasidah, dan kalau agama lain juga sama gitu. Nah, untuk Hafiz Quran, untuk siswa atau calon peserta didik yang hafal 11 sampai 30 juz, ini setara dengan juara 1 tingkat internasional. Berarti ya tiket gratis masuk. 7 sampai 10 ini sama juga dengan juara 1 tingkat nasional, sama. Nah, ini juga. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini punya tiket gratis, langsung bisa ditempatkan.
Namun untuk yang hafalnya nomor 4 sampai 6 juz, kemudian 3 juz. Nah, ini setaranya ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, maka dia akan diskor begitu. Buktinya ya, ini hafal anaknya, buktinya apa? Ya keterangan saja dari kantor Kemenag kota kabupaten begitu. Jadi surat keterangan ini sebagai buktinya. Meskipun dia sudah memperoleh sertifikat, ya kan biasanya ada sertifikat, ada SK dan lain sebagainya. Tetap harus ada surat keterangan dari kantor Kemenag begitu. Dari literasi juga sama, ya baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Nah, untuk kepramukaan ini ada khusus ya untuk kepramukaan. Jadi kalau dia memperoleh piagam Jambore dunia itu sama juga dengan internasional. Jambore regional Inter 2. Nah, ini sampai pramuka teladan, piagam ini dapat tiket gratis sampai kepada ini nih, juara nasional 1 ya. Piagam pramuka Garuda gitu. Nah, yang kelewat satu lagi, lomba tingkat LT5 nasional. Juga sama juara 1 nasional jika dia memenangkannya secara beregu gitu. Nah, selebihnya diskor. Nah, ini skornya. Begitu. Ya, ini skornya. Ini yang diadakan oleh Kemdikbud dan prestasi non Kemdikbud dan Kemenag begitu. Ini jumlah siswa udah. Nah, ini untuk pertanyaan atau pengaduan yang tidak bisa dijawab sekarang itu bisa disampaikan ke sini atau keluhan juga ya. ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Kemudian kalau mau email ppdb@disdik.jabarprop.go.id. Facebooknya ada, kemudian Twitternya juga ada, Instagramnya juga ada, gitu. Nah, jadi informasi resminya semua melalui website ini, disdik.jabarprop.go.id, kemudian ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Bapak dan Ibu sekalian, itu mungkin hal-hal yang substansi ya, terkait dengan PPDB di Jawa Barat ini. Dan untuk selanjutnya, secara teknis, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Dian. Begitu mungkin Pak Kasih. Halo? Halo, mangga Pak. Oh, itu saja ya dari saya sampaikan. Mungkin nanti tanya jawabnya setelah seluruhnya utuh. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dede yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan kebijakan umum tentang PPDB yang akan kita tempuh pada tahun 2021 ini.